Perlu menjadi perhatian bagi orang tua bahwa dalam syariat Islam telah dijelaskan adanya bahaya ain, pandangan mata, terutama bagi anak-anak. By Ummu Ziyad March 27, 2008. 251 8420. Penulis, Ummu Ziyad Murojaah, Ust. Subhan Hadafi, LC. Kenikmatan adalah hal yang didambakan setiap orang. Dan setiap kenikmatan juga dapat sekaligus menjadi ujian bagi seseorang. Salah satu kenikmatan yang dikaruniakan oleh Allah bagi sepasang insan adalah hadirnya sang buah hati dalam kehidupan. Ketika telah lahir, maka fisiknya yang lucu mengundang orang untuk memandang, memanjakan, menyentuhnya. Dan ketika tumbuh beranjak menjadi sosok kanak-kanak, tetap tingkah lakunya banyak mengundang perhatian orang. Dengan sebab ini, maka perlulah kita ketahui sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap yang memiliki kenikmatan pasti ada yang iri, dengki. Saihul Jami 223. Lihat majalah Al-Furqan. Perlu menjadi perhatian bagi orang tua bahwa dalam syariat Islam telah dijelaskan adanya bahaya ain, pandangan mata, terutama bagi anak-anak. Pandangan mata yang berbahaya ini dapat muncul dengan sebab kedengkian orang yang memandang atau karena kekaguman. Bahaya lain. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab tafsir surat Muawazatain berkata, bahaya dari pandangan mata dapat terjadi ketika seseorang yang berhadapan langsung dengan sasarannya. Sasaran tukang pandang terkadang bisa mengenai sesuatu yang tidak patut didengki, seperti benda, hewan, tanaman, dan harta. Dan terkadang pandangan matanya dapat mengenai sasaran hanya dengan pandangan yang tajam dan pandangan kekaguman. Pengaruh dari bahaya pandangan mata pun hampir mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al-Quran dan mereka mengatakan sesungguhnya dia, Muhammad, benar-benar gila. Al-Kalam, 68. 51. Terdapat pula hadits dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pengaruh ain itu benar-benar ada, seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ainlah yang dapat melakukannya. Hr. Muslim. Subhanallah, lihatlah bagaimana bahaya ain telah dijelaskan dalam Al-Quran dan AS Sunnah. Dan terdapat pula contoh-contoh pengaruh buruk yang terjadi pada masa sahabat. Salah satunya adalah yang terjadi ada Sahl bin Hunayf yang terkena ain bukan karena rasa dengki namun karena rasa takjub. Sebagaimana dalam hadits dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunayf menyebutkan bahwa Amir bin Rabi'ah pernah melihat Sahl bin Hunayf mandi lalu berkatalah Amir, demi Allah, aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini, dan tidak pernah kulihat kulit yang tersimpan sebagus ini. Berkata Abu Umamah, maka terpelantinglah Sahl. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Amir. Dengan marah beliau berkata, atas dasar apa kalian mau membunuh saudaranya? Mengapa engkau tidak memohonkan keberkahan kepada yang kau lihat? Mandilah untuknya. Maksudnya Nabi menyuruh Amir berwudu kemudian diambil bekas air wudunya untuk disiramkan kepada Sahl dan ini adalah salah satu cara pengobatan orang yang tertimpa ain bila diketahui pelaku ain tersebut. Maka Amir mandi dengan menggunakan satu wadah air. Dia mencuci wajah, kedua tangan, kedua siku, kedua lutut, ujung-ujung kakinya dan bagian dalam sarungnya. Kemudian air bekas mandinya itu dituangkan kepada Sahl, lantas dia sadar dan berlalulah bersama manusia. Hr. Malik dalam Al-Muwatta 2, 938, Ibnu Majah 3509, disahihkan oleh Ibnu Hibban 1424, sanadnya sahih, para perawinya terpercaya. Lihat Za'adul Ma'at Tahqiq Syuaib Al-Arnaud dan Abdul Qadir Al-Arnaud 4. 150 Cet tahun 1424. Lihat majalah Al-Furqan. Kata mandi yang ada di sini maksudnya adalah berwudu sebagaimana disebutkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Walau alam. Tanda-tanda terkena ain.
Tanda-tanda anak yang terkena ain diantaranya adalah menangis secara tidak wajar, bukan karena lapar, sakit atau mengompol, kejang-kejang tanpa sebab yang jelas, tidak mau menyusu pada ibunya tanpa sebab, atau kondisi tubuh sang anak kurus kering dan tanda-tanda yang tidak wajar lainnya. Sebagaimana dalam hadits dari Amrah dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah. Tiba-tiba beliau mendengar anak kecil menangis, lalu beliau berkata, "Kenapa anak kecilmu ini menangis? Tidakkah kamu mencari orang yang bisa mengobati dia dari penyakit ain, hr. Ahmad, Baki Musnadil Ansar 33304. Begitu pula hadits Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Asma binti Umais, "Mengapa aku lihat badan anak-anak saudaraku ini kurus kering? Apakah mereka kelaparan?" Asma menjawab, "Tidak, akan tetapi mereka tertimpa ain." Beliau berkata, "Kalau begitu bacakan ruqyah bagi mereka." hr. Muslim, Ahmad dan Baihaqi. Berlindung dari bahaya ain. Sesungguhnya syariat Islam adalah sempurna. Setiap hal yang mendatangkan bahaya bagi umatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu telah menjelaskan tentang perkara tersebut dan cara-cara mengantisipasinya. Begitu pula dengan bahaya ain ini. 1. Bagi seseorang yang memungkinkan memberi pengaruh ain. Berdasarkan hadits Abu Umamah di atas, maka hendaknya seseorang yang mengagumi sesuatu dari saudaranya maka yang baik adalah mendoakan keberkahan baginya. Dan berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 39, maka ketika takjub akan sesuatu kita juga dapat mengucapkan doa. Artinya, sungguh atas kehendak Allah lah semua ini terwujud. 2. Bagi yang memungkinkan terkena ain. Sesungguhnya ain terjadi karena ada pandangan. Maka hendaknya orang tua tidak berlebihan dalam membanggakan anaknya karena dapat menimbulkan dengki ataupun kekaguman pada yang mendengar dan kemudian memandang sang anak. Adapun jika memang kenikmatan itu adalah sesuatu yang memang telah nampak baik dari kepintaran sang anak, fisiknya yang Masya Allah, maka hendaknya orang tua mendoakan dengan doa-doa, zikir dan ta'awuz yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diantaranya adalah surat Muawwidzatain, surat Anas dan Al-Falaq. Ada pula doa yang biasa diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta perlindungan untuk Hasan dan Husain, yaitu, "Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari godaan setan, binatang beracun dan dari pengaruh ain yang buruk." Hr. Bukhari dalam kitab Hadits Sulanbiya 3120. Atau dengan doa, "Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari kejahatan makhluknya." Hr. Muslim 6818. Kemudian, terdapat pula doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihi salam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat gangguan setan, yaitu, dengan menyebut nama Allah, "Aku membacakan ruqyah untukmu dari segala sesuatu yang mengganggumu dari kejahatan setiap jiwa dan pengaruh ain. Semoga Allah menyembuhkanmu." Dan terdapat doa-doa lain yang dapat dibacakan kepada sang anak untuk menjaganya dari bahaya ain ataupun menyembuhkannya ketika telah terkena ain. Lihat Hisnul Muslim oleh Dr. Said bin Ali bin Wahf Al-Qahtani atau Ad-Dua min Al-Kitab Wa'as Sunnah yang telah diterjemahkan dengan judul Doa-Doa dan Ruqyah dari Al-Quran dan Sunnah oleh Dr. Said bin Ali bin Wahf Al-Qahtani. Kesalahan-kesalahan dalam penjagaan dari bahaya ain atau sejenisnya. Memang bayi sangat rentan baik dari bahaya ain ataupun gangguan setan lainnya. Terdapat beberapa kesalahan yang biasa terjadi dalam menjaga anak dari gangguan tersebut karena tidak berdasarkan pada nas syariat. Di antara kesalahan-kesalahan tersebut adalah menaruh gunting di bawah bantal sang bayi dengan keyakinan itu akan menjaganya. Sungguh ini termasuk kesyirikan karena menggantungkan sesuatu pada yang tidak dapat memberi manfaat atau menolak bahaya. Mengalungkan anak dengan ajimat, mantra dan sebagainya. Ini juga termasuk perbuatan syirik dan hanya akan melemahkan sang anak dan orang tua karena berlindung pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlulah kita selalu mengingat
bahwa sekalipun kita mengetahui bahaya lain memiliki pengaruh sangat besar dan berbahaya, namun tidaklah semua dapat terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai orang Islam tidaklah berlebihan dalam segala sesuatu. Termasuk dalam masalah lain ini, maka seseorang tidak boleh berlebihan dengan menganggap semua kejadian buruk berasal dari ain, dan juga tidak boleh seseorang menganggap remeh dengan tidak mempercayai adanya pengaruh ain sama sekali dengan menganggapnya tidak masuk akal. Ini termasuk pengingkaran terhadap hadits-hadits sahih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap yang terbaik bagi seorang muslim adalah berada di pertengahan, yaitu mempercayai pengaruh buruk gain dengan tidak berlebihan sesuai dengan apa yang dikabarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau alam. Update per tanggal 22 Januari 2012, penulis mendapatkan faedah baru tentang mendoakan keberkahan agar orang lain tidak terkena ain. Silakan baca selengkapnya di sini.